Anak koki doha dia. Mersuan eme di hauna maraek, merlutak-lutak bargabo-gabo. Marang tu dia pehamu lau mangarato, undang lupa hamu ditarobo, nang dohot adat Batak. Satu lagi. Pergi berlibur ke Kampung Siti. Kampung Siti dekat pantai berombak mercusuar. Akan menyesal dirimu nanti kalau kamu meninggalkan Punguan Boru Batak, Singapura. Yuk berbagi kisah inspiratif, edukatif, dan juga curhat bersama sahabat BMI. Hai sahabat BMI, apa kabar semuanya? Hari ini happy banget karena sahabat BMI kedatangan teman-teman yang ada di Singapura. Dan mereka ini adalah komunitas Boru Batak Singapura. Jadi gimana sih awal mula terbentuknya? Mereka ini siapa? Apa sih sebenarnya yang membuat mereka ini bisa bergabung komunitas-komunitas Batak yang ada di Singapura ini seperti apa, dan kita simak cerita mereka, keseruannya. Ini dia. Halo teman-teman semuanya. Hai Kak Vega. Halo Horas. Senang banget, terima kasih teman-teman bisa datang ke podcast sahabat BMI. Gimana nih awal mula terbentuknya Punguan BMI Boru Batak Singapura. Aku susah banget dari tadi ngomongnya itu apa sih ya? Punguan. Punguan itu adalah kumpulan, Boru itu adalah perempuan. Jadi kumpulan perempuan pekerja migran Indonesia Singapura. Iya. Wow, panjang banget. Ternyata ada artinya. Dari tadi aku kayak hafalin, kok nggak hafal ya, susah banget ngomongnya gitu. Terus udah berapa tahun terbentuknya komunitas ini? Oke, ini udah mau jalan 2 tahun. Nah, awalnya terbentuknya PMI Boru Batak ini, kita pertama itu dikenalin salah satu pengurus di KBRI namanya Kak Rolina Sagala. Saya dipertemukan dengan beliau dan dia langsung mengundang kita untuk tampil nyanyi anak Medan di Amazing Indonesia di KBRI. Nah, dari situ saya upload itu di TikTok dan akhirnya banyaklah perempuan Batak yang ingin bergabung. Nah, sampai 42 orang waktu itu, dan habis itu kita tampil lagi ke Development Singapura untuk acara wisuda saya juga waktu itu, dan kami menyanyikan lagu anak Medan juga di Development Singapura. Dan habis itu saya upload lagi, terus datang lagi banyak perempuan Boru Batak PMI ternyata di Singapura ini, Kak Vega. Nah, setelah itu kita sepakat buat grup perempuan Batak. Nah, akhirnya kita buatlah namanya ini Punguan PMI Boru Batak Singapura. Wah, keren banget. Terus motivasinya sendiri untuk Boru Batak komunitasnya ini apa sih? Oh iya, dan kita awalnya ketemu sama Batak nih. Oh iya, senang banget dengan ketemu Boru Batak ini, semarga, apalagi sama-sama dari Medan lah, dibilang Sumatera Utara terkenalnya. Nah, setelah itu kita ya ini aja ya, kayak saudara aja, nganggapnya saudara, kayak seneng banget. Ada yang sedih juga karena apa, mereka itu udah lama nggak pulang kampung, sampai dia peluk saya nangis gitu kan, saya seneng ketemu sama orang Batak begitu. Nah, ada juga yang bilang udah rindu pakai bahasa Batak. Awalnya jujur saya tidak bisa bahasa Batak, Kak Vega, sebenarnya, tapi saya melihat teman-teman ada orang Batak gitu, oh yaudah yuk gabung gitu. Nah, akhirnya saya jadi tergerak sendiri. Oh iya, saya bawa nih orang Batak, ternyata semakin banyak. Nah, begitu tadinya juga saya nggak tahu namanya ulos ini gitu, banyak macam-macam, dan akhirnya dulu kita jarang pakai ulos ini juga kan. Nah, akhirnya kita malah di sini lebih senang pakai ulos harus tunjukin gitu. Oh, sekarang jadi lebih makin kayak Membawakan percaya diri, lebih Iya. makin kayak memperkenalkan Batak ini ada kain ulos loh, kayak Iya, gitu ya. Iya. Wah, keren banget. Jadi
yang tadinya cuma sedikit sekarang udah Udah 50 apa? 60 orang ya. Wow. Jadi kegiatannya itu di komunitas apa aja? Oh iya, sebagian kita kan dapat informasi untuk belajar gratis di Development Singapura, di FCI atau di pokoknya banyak lagi deh yang kegiatan di AIDA gitu kan. Ada juga teman kita di dalam grup yang ikut masuk kelas makeup, belajar komputer, bahasa Inggris, Mandarin gitu di network Bunda Network, itu juga ada gitu. Dan ya kita kalau dapat informasi dari dari FAS ya sama Bu Ame itu, nah itu dapat informasi dari situ kita kasih ke grup. Nah akhirnya mereka belajar di Singapura ini. Ya. Wow, keren banget. Jadi dari komunitas kecil ini sama-sama membagikan informasi-informasi yang berkaitan dengan sekolah juga. Keren banget, keren. Terus ini pakai kain ini aku juga dapat nih, lucu banget. Iya, ini kain ulos, iya juga dijadiin selendang dan ada horasnya. Oh, keren. Terus yang di kepala ini namanya sortali. Oh, untuk apa ya? Sortali yaitu ada yang bisa jawab? Sortali kayak Iya, melambangkan. Oh, pelambang Eh, ya. melambang sesuatu istimewa lah. Ya, di Batak, Batak itu. itu Jadi sendiri. ada 3 warna kan, merah, putih dan hitam. Nah itu kalau nggak salah itu kehormatan, kesucian sama kekayaan gitu ya. Kemakmuran gitu ya. kemakmuran. Iya. Bener gak sih? Ya kurang lebihnya seperti itu Iya, ya. kita juga masih belajar KVG, jadi kita maju aja gitu sambil sama-sama saling Sama-sama tahu, belajar. Wah, keren banget. Ini perlu dicontoh nih. Nanti teman-teman Jawa boleh bikin komunitas Jawa gitu ya. Nanti ada komunitas Betawi atau apa itu bagus banget sebenarnya, karena dari situ kecintaan Indonesianya akan muncul seperti itu ya. Dari tadi pun kayak aku sendiri, aku dari sukunya Jawa, kenal tiba-tiba dari suku Batak nih ternyata banyak banget marga-marganya juga. Nah ini teman-teman belum kenalan nih, dari sini dulu nama sama marganya ini pun beda-beda marganya. Aku miss banget apa ini boleh kenalan? Halo, kenalkan nama saya Evi Nuria Sirait, saya dari Sumatera Utara, Medan. Marganya apa? Marganya Boru Sirait. Oke. Saya Boru Tinambunan dari Tebing Tinggi. Oke, kakaknya? Halo, namaku Tiar Maida Sitompul, asal saya dari Tarutung. Marganya apa itu? Makasih Sitompul. Oh, si Tompul. Dan tadi rame banget sebenarnya yang datang tadi ke sini, dan macam-macam banget marga gitu kan ya. Kalau aku cuma tahunya paling marganya ya itu yang biasa kita dengar, si Tompul, terus Simanjuntak gitu-gitu, Sinagar itu Masih banyak aja. lagi. Ternyata banyak banget dan kayak ilmu baru nih, ternyata sekaya itu loh. Ini cuma satu Batak aja, belum yang lainnya ya, bener Iya. gak sih? Benar. Terus apa aja yang dilakukan dalam komunitas ini selain tadi itu? Banyak ya, kalau dibilang acara kita banyak. Kebetulan kita punya ketua yang banyak yang dia kenal, misalnya dari KBRI, dari founder lain. Jadi setiap informasi dia langsung share. Kita punya grup, dia share di grup. Jadi kita para anggota itu dicoba gitu. Bagus itu. Misalnya nih dari KBRI kan mau acara 17-an kan, ketua kita hanya menyebar link, kita jadi sukarelawan. Jadi kita berlomba-lomba, siapa nih yang off tanggal segini bisa nih, kita masuk jadi sukarelawan. Wah, Petugas keren. P3K seperti itu. Wah, keren banget ya. Terus untuk ngumpulin kan, kalau bekerja di Singapura ini kan untuk off day-nya nggak selalu sama ya. Maksudnya nggak selalu tiap minggu. Itu gimana cara ngumpulin teman-teman biar kompak selalu? Yang off day-nya mungkin cuma dua kali 1 bulan atau 1 bulan 1 kali, itu gimana? Ya, kita lebih aktif di
media sosial sih ya, di handphone, di grup gitu. Kita misalnya kita kalau mau nyanyi nih, misalnya ada undangan nyanyi gitu, jadi kita latihan masing-masing dulu. Nanti kalau ada waktunya kita ambil off-nya barengan, baru kita klopkan di situ gitu. Itu Lebih caranya. mengaturnya lebih kayak gitu karena tiap minggunya ada yang nggak off day juga Iya. kan. Keren. Jadi untuk kedepannya nih, untuk komunitas itu tujuannya apa nih? Untuk ngapain aja? Maunya yang seperti apa gitu? Ya, Kak Vega, jujur ya, kita awalnya tuh ya memang untuk persaudaraan, dan persaudaraan yang membangun kebaikan ke hal yang positif. Ya sempatkan waktu off day kita untuk belajar, menambah ilmu, skill kita dalam bekerja di sini. Apa itu yang bisa ditambah di Singapura ini? Mau belajar bahasa Mandarin, silakan, ada tempatnya. Mau belajar bahasa Inggris, menambah ilmu, silakan, kan gitu. Baking juga ada, menjahit juga ada, caregiver juga ada. Niat dari diri sendiri aja gitu. Cuman kita bantu mereka ngomong gitu, bantu, ayolah sekolah, kalau ada waktu cuti ya udah silakan gitu. Kayak memberi salah satu kemudahan informasi buat teman-teman ini jadi tahu, karena kan biasanya kalau libur cuma nongkrong-nongkrong aja kayak gitu kan. Kalau sebelum ikut ke komunitas ini dulunya ngapain aja? Kalau nggak ada kegiatan kita nongkrong seharian, duduk. Tapi sejak tahu komunitas ini, wah ternyata banyak kegiatan di luar yang bermanfaat. Nggak harus duduk-duduk 24 jam. Kita kan off cuma sekali-sekali nih, nggak setiap minggu. Jadi gunain yang bermanfaat lah, karena banyak helper seperti kami ini yang tidak mau selamanya jadi helper. Jadi setelah finish kontrak kita harus berkembang di Indonesia. Jadi kita mumpung ada yang gratis nih, mumpung ada yang murah nih, kita manfaatin. Iya. Betul. Kalau kakak sendiri gimana? Iya sama aja sih, kita di sini memanfaatkan waktu kita juga kan. Kita kan gak selamanya di sini. Kita juga perlu ngembangin di negara kita nanti. Yang saya lihat sih banyak ya kayak salon gitu kan, atau restoran. Enggak usah restoran lah terlalu besar. Ya kayak warung aja juga yang kecil, itu kan sangat membantu kan buat di sana. Gitu. Iya, yang penting kita walaupun kerja sebagai buruh migran Indonesia, kita mengasah skill kita gitu kan. Keren banget sih. Jadi sebelumnya cuma nongkrong-nongkrong, sekarang udah mulai upgrade diri dong. Iya. Mayoritas kan kita kebanyakan yang Kristen, Kak Vega. Nah kita kalau bisa ke gereja ya ke gereja dulu. Setelah itu ya kita kumpul bareng, makan bareng gitu. Itu berbincang-bincang pakai bahasa Batak kita gitu. Itu dia holau gitu kan. Jadi rame ya. Apalagi kalau Batak itu identik sama suaranya yang kenceng-kenceng, power ya. Apa kau katanya gitu kan, kayak gertak, padahal kan itu kan biasa aja, kita udah nggak biasa. Aduh lucu banget ya. Tapi emang ramai banget sih. Aku juga suka banget sama orang-orang Batak itu. Mereka very loud kalau ngomong, tapi dia lembut banget sebenarnya gitu kan. Oke, tapi tadi dari mana? Asal saya Tarutung kan. Itu area mananya tuh? Saya itu di Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Utara di Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara sana. Aku tuh kayak saking besarnya Indonesia besar. jadi kadang tuh asing gitu dengernya tuh ini dari mana, apalagi sekarang ada komunitas Batak seperti ini, jadi tahu loh, bukan cuma Jawa aja, bukan cuma suku-suku yang biasa kita denger kayak gitu, ternyata banyak banget. Dan ini ada komunitas Batak, ternyata bukan cuma 1-2. Ini marganya ya Allah, susah banget sih aku ngapalnya marganya, ternyata banyak banget. Dan untuk mungkin ada kata-kata untuk teman-teman di luar sana, keluarga Batak juga yang belum bergabung nih, ajak-ajakin buat gabung di komunitas kalian. Iya. Hai semua pekerja migran buruh Batak yang ada di Singapura.
Jika kalian masih ada di luar sana, boleh bergabung dengan kita. Ada Facebooknya Punguan PMI Buruh Batak. Bergabung untuk kita bersilaturahmi lah, gitu, mempererat persaudaraan kita sebagai orang Batak ya, gitu. Iya. Oh ya, ini lucu banget. Ah, iya. Ini apa nih? Ini namanya tandok. Jadi kalau pesta-pesta adat Batak itu dia selalu bawa tandok begini, bawa beras ya. Ya, seperti itu. Jadi ini juga salah satu khasnya orang Batak lah gitu kalau pesta-pesta gitu. Bisa bawa salak juga di dalamnya. Iya. Oh wow, Gitu. unik banget ya, macam-macam tradisi. Iya. Terus ini biasanya digunakan di Acara pesta, aja. dibawa di atas kepala juga bisa, digendong juga bisa gitu. Tak sekecil inilah, ada yang Ada yang ukurannya panjang, besar ini kan sampai simpel, ngisi beras kecil. 20 kilo, 10 kilo ya. Oke, Ya, gitu. kalau ada di pesta yang dijunjung sampai dia besar itu sekira 10 sampai 20 kilo. Wow, terus itu buat apa sebenarnya, maksudnya? Ini tuh apa gitu? Kok pesta bawa beras berat-berat di kepala gitu? Hantaran sih Kak, hantaran misalnya menikah nih, jadi bagian besan kan bawa-bawaan, bawa beras, apa-apa dimasukin, dibawa-bawa gitu. Oh, tapi Kalau umpamanya itu seperti patungan kita keluarga. Oh. Kita keluarga patungan. Oh ya, keluarga kita ada yang pesta nih, kita patungannya gitu. Oh. Meringankan Syaratnya, keluarga yang syaratnya pesta. bawa-bawaan gitu. Oh, wow. Iya, karena Batak itu kayak identik sama kekeluargaan kuat. banget ya. Karena yang aku tahu ibaratnya kalau nonton film itu ada satu film tuh gini, kamu mau kenalan sama aku, mau deket sama aku, tapi harus tahu marganya dulu, Iya. kayak gitu. Iya. Itu tuh kenapa dan gimana itu lucu banget. Iya, kalau misalnya kan kita semarga ini, semarga bisa panggil bau atau panggil Kakak buru adik gitu, kayak gitu. kakak adik Berarti gitu. satu marga berarti kakak adik kayak Nah, gitu. kalau kan. beda marga kita bisa panggil Eda gitu. Oh, tapi kalau marganya sama emang nggak boleh nikah gitu ya? Itu malah kakak adik kan nggak boleh saling kawin karena Iya. orang tua kita berarti sama Oh, walaupun keturunan. jauh banget gitu, Kalau nggak kalau kenal. kayak dibilang saudara lah gitu ya. Saudara kan kita masih satu opung, satu nenek lah pasti. Oh, Nenek moyang. wow. Aduh, pasti teman-teman yang mungkin kita orang Jawa lah ya, bukan Jawa aja, mungkin dari mana. Kadang yang seperti ini kita nggak ketahui ya, dan ternyata di sini baru kita tahu. Aku pun kayak, wah ternyata seperti ini loh, ramai banget. Terus aku mau tanya soal dulunya itu kenapa sampai bisa merantau ke Singapura gitu. Kenapa banyak-banyak negara milihnya ke Singapura? Mungkin dari sini dulu nanti ke sana. Oh ya, awalnya sih kalau Vega saya ngelihat duluan ya, ngelihat ada yang pulang dari Singapura tuh. Terus mereka tukar uang, banyak bawa uang, itu zamannya 2003. Nah, habis itu saya jadi kepikiran nggak mikirin mencari ke tempat kerja lain gitu, langsung ikut aja gitu. Kebetulan tetangga itu agensi kita itu di tetangga rumah, jadi saya tanpa ngomong sama orang tua saya langsung terjun aja pergi ke sini gitu, modal nekat gitu. Nah, gitu. Kalau aku sih karena masih baru ya, masih 1 tahunan. Jadi kalau di Indonesia setelah COVID, di Indonesia kan sangat susah pekerjaan, apalagi sudah berstatus ibu. Apalagi umurnya sudah tidak lagi di bawah 20, itu sangat-sangat susah. Jadi proses yang paling paling gampang itu tidak pokoknya yang syaratnya paling gampang itu Singapura. Karena kan kalau di negara lain itu harus pokoknya banyak aturan yang harus diikuti. Kalau di Singapura tidak. Seperti mereka kalau ke Taiwan ya harus belajar bahasa Taiwan dulu sampai berapa bulan. Kalau di Singapura ini kita bisa pakai bahasa Melayu, Inggris dasar juga boleh, karena kan diajari lagi sama majikan kita di sini. Ya sama juga sih, karena mencari pekerjaan di negara kita itu kan agak susah ya, apalagi kalau udah umur gitu seperti aku tuh. Jadi waktu saya keluar dari kerjaan tuh
nyari kerjaan apa aja lah dulu kan di Jakarta supaya bisa menyambung hidup kayak gitu. Jadi saya tuh nyuci piring gitu kan, nyuci. Terus ada yang bilang, kamu kalau rajin kayak begini nyuci gosok-gosok, kamu di Singapura udah kaya kamu gitu. Emangnya bisa gitu kan? Terus kata, bisa, kamu mendaftar aja jadi dulu TKW kan ngomong-ngomongnya gitu. Tapi udah PMI sih. Waktu saya juga udah PMI. Kamu coba aja mendaftar PMI gitu. Ternyata saya lihat prosesnya begini-begini, saya ikutin. Iya benar juga sih gitu. Seumur kayak kita ini masih bisa diterima gitu kan. Iya Akhirnya sih. kita keterusan jadinya jadi betah gitu di sini. Udah berapa tahun ngomong-ngomong? Pernah 2 tahun dan sekarang udah mau 2 tahun lagi, berarti jalan 4 tahun lah. Kalau yang ini baru ya? Baru. Baru. Kalau kakaknya sendiri berapa tahun? Oh, kalau saya sudah 13 tahun Kak Vega. Wah, Dari 2003 gitu. Lulus SMA langsung kayaknya sebelum 1 tahun nganggur udah langsung ke sini. Soalnya pas ketepatan tetangga itu punya perusahaan agensi kan. Jadi ngelihat orang pulang bawa duit dolar terus ditukerin ke bank gitu, ngeliat termotivasi. termotivasi langsung pergi aja gitu. Terus udah seminggu kerja di Singapura baru telepon keluarga, bapak sampai nangis-nangis gitu. Kamu keluar negeri gitu, nangis gitu. Terus dulu tuh nggak ada punya handphone, jadi surat-suratan. Jadi kalau baca surat dari bapak mama itu suka nangis gitu. Jadi selama 2 bulan saya jadi ngulang lagi nih nangis. Selama 2 bulan tuh saya nangis gitu loh, jauh dari orang tua KPK. Iya, terus udah gitu jadi saya lah jadi bisa bantu orang tua yang tadinya punya utang ya, punya utang, saya bantu mereka gitu. Nah akhirnya mereka seneng lah dan tidak khawatir. Terus saya bilang ada gereja HKBP itu mayoritas orang Batak. Nah kebetulan waktu itu pendetanya itu semarga sama saya. Jadi saya video call sama orang tua itu, sama Bapak Tinambunan, Victor Tinambunan tuh kan. Nah akhirnya jadi tenang tuh orang tua gitu, jadi nggak sedih lagi. Jadi pas dikirimin uang itu happy, seneng. Yang tadinya nggak punya sofa jadi punya sofa. Gitu. Oh iyalah. Puji Tuhan. Ya dengan berjalannya itu ya memang rezekinya udah di Singapura ya Kak Vega ya, bukannya nggak ada kerjaan di Indonesia, memang udah rezekinya jalannya ke sini gitu. Jadi ya semoga kita semua yang bekerja di sini sukses ke depannya. Amin. Oke, dari 13 tahun itu ada momen yang terberat nggak selama kamu kerja di Singapura tuh? Saya ya ada juga sih yang terberat. Yang terberatnya itu ya awalnya itu kan saya kan masih muda ya, masih 19 tahun. Tuh saya paling dekat sama orang tua juga gitu. Mereka paling sayang juga sama saya gitu menurut saya ya. Jadi rindu selama 2 bulan tuh rindu, nangis tiap malam itu. Habis kerja itu senang. Tapi pas malam itu di bantal selalu nangis dulu baru bisa tidur gitu. Nah itu habis itu lama-lama udah semakin dewasa lah kalau dibilang, udah makin kuat. Seperti ini rupanya merantau, cari uang sendiri gitu, dan cari makan sendiri kan gitu kan. Nah akhirnya senang bantu adik juga. Ya itu saya happy jadinya Kak Vega. Jadi sekarang udah dinikmati lah ya. Iya. Ini yang baru nih, gimana perjalanannya di Singapura? Masih sering nangis. Masih sering nangis juga. Karena saya meninggalkan 3 orang anak yang masih sangat kecil. Iya. Jadi kalau keinget, ini pertama sekali saya jauh dari anak. Ya, tapi kebetulan yang ngurus itu ibu saya, jadi sedikit lah. Tenang lah ya. Itu awal-awal dulu waktu ninggalin itu gimana tuh? Kok Jangan ditanya Mbak Vega. Kita mulai start dari rumah sampai bandara, terus sampai lagi bandara Singapura, itu nangis nggak berhenti. Aduh. Ya, nangis nggak berhenti karena saya sengaja tinggalin mereka tidak di rumah. Aduh. Terus mereka di mana waktu itu? Ketepatan hari Minggu. Anak-anak saya pergi gereja. Jadi saya tunggu mereka pergi dulu. Baru saya pergi. Aduh, pasti rasanya
Masya Allah banget ya. Demi masa depan mereka. Ya, sampai saya tahan diri tidak telepon mana. Takut mereka cari juga kan. Nggak Takut tega. sayanya juga, karena kan di sini harus mental harus kuat di sini. Betul. Kita menghadapi atau masuk di keluarga yang baru, yang karakternya yang kita tidak tahu. Jadi kita harus mempelajari semua orang yang ada di rumah itu. Jadi kita harus fokus dulu. Untuk berapa bulan itu saya harus fokus dulu ke rumah yang saya datangin. Saya melihat dulu karakternya, bagaimana sikap mereka. Ya. Setelah saya pelajari, saya baru oke lah. Udah mulai lah ya. Ya. Tapi kalau sekarang udah bisa komunikasi nggak Oh sama iya mereka? ya. Saya harus telepon mereka. Kalau saya telepon aja mereka, kenapa nggak telepon mah? Kenapa nggak telepon? Puji Tuhan dapat majikan yang baik ya Dek ya. Oh, udah alhamdulillah ya. Anak-anak umur berapa? Paling besar itu dia 9 tahun, yang nomor 2 dia 7 tahun, yang nomor 3 dia 6 tahun. Pasti nyari mama kemana ya? Kok nggak pulang-pulang? Ada mimpi-mimpi buat nanti ke depannya, kenapa sampai aku rela ninggalin anak ke Singapura? Apa sih sebenarnya yang mau aku cari nih di negeri orang? Kayaknya susah ya Mbak Vega ya, apalagi kerjaan di sana tidak ada yang menerima yang berstatus ibu rumah tangga. Susah. Tidak ada. Jadi mungkin selagi tenaga saya kuat, saya akan bekerja di sini. Tapi sambil memikirkan kalau saya pulang harus apa, usaha apa yang harus saya lakukan. Tapi kalau berharap semisalnya di perkantoran, pabrik, itu tidak. Atau saya nanti setelah pulang saya buka usaha apa yang tepat untuk di usia saya nanti. Betul. Karena sesuai dengan skill kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sedikit saran juga untuk teman-teman pekerja migran Indonesia yang di luar sana. Jadi selama kita masih bisa bekerja di sini, di perantauan, kita harus pintar-pintar menyisihkan uang itu sendiri buat kita sendiri. Jangan semuanya kita kasih ke keluarga kirim, karena kita nggak tahu nextnya apa. Kita pun juga nggak mau forever kerja di sini. Oh iya, kayak sudah gitu. pasti. Untuk kakaknya sendiri gimana nih? Kalau saya kan waktu suami saya kan kurang sehat juga gitu ya. Suami kurang sehat, tuh sayanya juga kerjanya juga kurang penghasilannya. Jadi kan bingung juga gitu kan. Keluarga juga bingung. Kalian berdua apa sih tujuan kalian kayak gini-gini aja dari tahun ke tahun gitu. Kita kan nggak bilang aku kurang sehat, begini kan enggak gitu loh. Jadi kita ya udahlah, aku paksain aja untuk meninggalkan mereka dalam kondisi seperti itu gitu. Anak saya waktu itu masih umur 6 tahun kayaknya sih, baru bawa SD lah waktu itu anak saya aku tinggalin. Suami saya pun sakit-sakitan, keluar berobat kayak gitu-gitu aja gitu. Ya tapi ya puji Tuhannya ya semakin kesini anak saya juga sekolahnya udah mulai lancar, keluarga juga udah bisa dibantu kayak gitu. Itu aja sih. Yang penting balik lagi ke diri kita dulu, baru keluarga juga kayak gitu. Aduh, haru biru ya kalau ngomongin keluarga anak itu Sensitif banget, bener. Oke, harapannya untuk kedepannya buat diri sendiri dan family apa? Ya, harapan saya untuk diri saya sendiri ya bisa menyekolahkan anak saya Kak Vega, dan untuk kedepannya bisa juga buat usaha. Itu saja. sama ya, karena orang Batak itu yang dijunjung pendidikan. Jadi kita tidak boleh kalah dari yang lain. Selagi kita bisa, kita usahakan sampai kemanapun kita akan usahakan. Itu prinsip orang Batak. Betul. Ya, apapun selagi bisa dijual, bisa dihasilkan duit untuk anak sekolah, itu akan dipertahankan. Keren banget ya. Kakak sendiri gimana? Iya, karena anak saya juga cuma satu, perempuan, jadi sebisa-bisanya ya harus kita angkat setinggi-tingginya lah supaya memang itulah harapan kita gitu. Apalagi orang Batak tuh khas banget dengan pantang menyerahnya ya. Keren banget.
banget teman-teman. Boleh nggak sih nyanyi yang biasanya dinyanyikan orang-orang Batak tuh? Anak Medan. Aku nggak bisa Anak nyanyi. Medan. Apa ya? Iya lah, anak Medan kan gitu. Anak Oke. Medan. Oke, Anak Medan. oke, 1, 2, 3. Anak Medan, anak Medan, anak Medan doa kawan. Susah di dong. Susah di dongak. Enggak hafal sih. Oke, Boido oke. terberengau gitu kan. Keren Masih banget teman-teman. Oke teman-teman sahabat BMI, terima kasih. Ini sedikit banget cerita tentang sahabat-sahabat dari komunitas Batak. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum gabung, boleh silakan gabung karena Batak ini kental banget dengan kekeluargaan ya. Aku salut banget sih sama teman-teman Batak di sini nih, keren banget. Tadi sampai amazing banget. Wah, rame dan pastinya sangat positif banget dan teruskan untuk berkarya dan menyebarkan hal-hal yang positif buat teman-teman Batak dan di luar teman-teman Batak juga. Terima kasih teman-teman udah mampir. See you next time. Oke, bye-bye. Terima kasih kembali Kak Vega. Bye bye.